Dilanjutkan dengan pendongeng muslim yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pagi ini Bunda Susi akan bercerita tentang pengorbanan Nabi Ismail. Tapi bagaimanakah kabarmu hari ini anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bunda Susi karena rekan-rekan dan anak-anak semua hari ini duduk dengan rapi, Bu Susi akan berkisah tentang tadi sudah disebutkan sama Bunda Susi, yaitu pengorbanan Nabi Ismail. Tapi sebelumnya, siapa tahu siapakah Nabi Ismail itu? Iya, betul. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan siapa bundanya? Dengan Bunda Susi? Oh tidak. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibunda Siti Hajar. Di kota Mekah, setelah seharian Nabi Ibrahim bekerja keras. Ketika malam hari tiba, Nabi Ibrahim tertidur dengan lelap. Setelah berdoa, beliau tertidur. Di tengah tidurnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi, anakku. Dia mendengar bisikan yang menyuruh, "Hei Ibrahim, bunuhlah anakku yang bernama Ismail." Beliau terbangun. Astagfirullahaladzim. Dia meminta ampunan kepada Allah. Kemudian dia pun tertidur kembali hingga 3 kali, dan dia pun bermimpi hal yang sama, mendengar bisikan untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail. Esok hari, ketika Nabi Ibrahim sudah terbangun, dia tampak buruk. Dia berjalan sana kemari, memikirkan mimpinya yang memerintahkan untuk menyembelih putranya. Dan rupanya kegundahan itu dapat dilihat oleh putra kesayangan Ismail. Dengan hati yang sangat lembut dan pelan, Ismail pun mendekati ayahnya. "Assalamualaikum ayah." "Waalaikumsalam Ismail. Saya melihat ayah sangat sedih dan resah. Apakah yang terjadi ayahnya?" Ibrahim melihat kelembutan Ismail tidak sampai hati untuk menyampaikan isi pesan itu. Akhirnya dia pun berkata, "Tidak, ayahnya hanya capek anakku." "Baiklah." Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tibalah saatnya Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah. Dia pun menemui istrinya Siti Hajar. "Istriku, aku akan mengajak Ismail berziarah. Tolong pakaikan Ismail baju yang bagus, sisirlah rambutnya dan berilah wangian, karena aku akan mengajaknya berziarah." "Baiklah suamiku, semoga Allah melindungimu selama di perjalanan." Setelah Nabi Ibrahim memohon izin kepada Siti Hajar, dia pun mengajak putranya yang bernama Ismail untuk melakukan ziarah menuju kota Mina. Dan tidak lupa anakku, dia pun membawa sebilah pedang dan seutas tali. Selama perjalanan, Ismail pun bertanya, "Untuk apa ayah?" "Untuk melindungi kita selama perjalanan anakku." Iya. Setelah berjalan beberapa hari, sampailah dia mendekati kota Mekah. Dan apa yang terjadi anakku? Iya, datanglah iblis
yang berniat mengganggu Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar agar tidak melaksanakan perintah Allah. Dia pun mendekati kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu itu bodoh sekali. Kamu kira perintah itu dari Allah? Kamu itu bodoh. Lihatlah, anakmu begitu ganteng, begitu lembut, mana tega kamu membunuh. Dan anak-anakmu tahu apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya, subhanallah, Allah memberikan anakku yang lembut, tampan, dan rupawan. Tapi aku adalah hamba Allah yang taat. Apapun perintah Allah akan aku laksanakan. Rupanya anakku, si iblis ini terus mengganggu Nabi Ibrahim. Akhirnya karena Nabi Ibrahim merasa tidak nyaman, dia ambil kerikil kecil, dia lemparkan ke iblis itu. Setelah dilempar oleh kerikil, kembali iblis pun mendekati Siti Hajar. Dia menuju ke Siti Hajar. Siti Hajar, siapa kamu? Cantik, gak jadi kasar. Siti Hajar, kamu tahu tidak kalau Ibrahim pergi akan membunuh anakmu? Mana mungkin, mesti seperti itu jawabanmu. Tapi ingat tidak, Nabi Ibrahim pergi membawa pedang dan seutas tali. Iya, suamiku memang pergi berziarah dengan anakku, dan dia membawa pedang dan seutas tali. Tapi tidak mungkin Nabi Ibrahim akan membunuh Ismail. Tapi kalau itu memang perintah Allah, seorang nabi tidak akan berlaku hal yang sia-sia. Rupanya gagal lagi aku muncul sama keluarga Ibrahim ini. Dasar, karena merasa risih, dia pun mencari kerikil. Dilemparnya kembali iblis ini dengan kerikil. Rupanya iblis ini masih saja ingin mengganggu. Dia pun mendatangi Ismail. Ismail, tahu tidak kalau kamu dibunuh sama Ibrahim? Tidak. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu, iblis? Ayahmu pergi membawa pedang dan seutas tali. Dia akan membunuhmu karena dia kira itu perintah dari Allah. Hai iblis, ayahku tidak akan berbuat hal yang sia-sia. Jangankan ayahku, kalau memang Allah memerintahkan aku mengorbankan nyawaku sendiri, akan aku berikan kepada Allah karena semuanya adalah milik Allah. Rupanya tidak berhasil, dan kembali setan ini pun dilempar oleh Ismail menggunakan kerikil kecil. Dan apa anakku? Peristiwa ini pada saat haji diperingati dengan kegiatan melempar jumroh. Nah, setelah digoda berkali-kali oleh iblis, pada saat istirahat, dengan keberanian hatinya kembali, Ibrahim memanggil anaknya. Anakku Ismail, mendekatlah. Betul, kata iblis. Pada suatu malam, aku telah bermimpi diperintahkan untuk menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Ayahanda, dengan ikhlas saya akan melaksanakan perintah itu, karena itu adalah perintah Allah. Nah, begitu ikhlasnya anakku, begitu ikhlasnya Ismail mendengar perkataan ayahnya. Dan apa kata Ismail selanjutnya? Bersiaplah ayah, bersiaplah untuk mengorbankan aku, karena aku ingin menjadi golongan orang-orang yang taat. Dengan berat hati anakku, Nabi Ibrahim segera untuk menyembelih Ismail. Dia pejamkan matanya, dia gunakan sebilah pedang yang dia bawa dari tadi.
pun dengan berat hati menghunuskan pedangnya ke leher Ismail. Allah Akbar. Rupanya tidak mempan. Dia pun marah. Dia kibaskan batu di sampingnya. Tias! Pecah. Dia pun berkata, "Hai pedang, kenapa kau mampu membelah batu di samping ini yang besar? Tapi kenapa kau tidak mampu menyembelih leher anakku?" Ismail pun berkata, "Ayah, mungkin masih ada cinta di hatimu terhadapku. Jadi engkau tidak mempunyai kekuatan untuk menyembelih aku." Begitu jawab Ismail. Kemudian dia pun mencoba kembali menyembelih Ismail. Dia pejamkan matanya. Ketika dia akan menghunuskan kembali, diperintahkanlah Jibril oleh Allah untuk membawa kambing kibas dari surga. Dan pada saat Nabi Ibrahim akan menghunuskan ke leher itu, subhanallah, Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing, dan Ismail pun selamat, anakku. Mendengar atau melihat keikhlasan itu, Jibril pun mengucap lafaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian Ismail pun menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah ilham. Nah, demikian anakku, kisah tentang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya banyak yang bisa kita contoh. Apa ayo anakku yang pintar semua, apa yang bisa kita contoh? Yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua adalah keikhlasan. Dan ternyata anakku, bagi anak yang soleh dan solihah, yang sabar dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Demikian kisah Bunda tentang pengorbanan Nabi Ismail, dan ketemu lagi dengan Bunda pada kisah yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.